Baik, jadi memang harus sangat dipatuhi ya Pak. Karena katanya juga bisa bikin resistensi, itu benar nggak sih Pak? Nah, apa sih itu resistensi dan bahayanya juga ada nggak Pak? Ya, jadi ini perlu kita pahami sama-sama ya, dan perlu disadari sama-sama. Resistensi ini adalah fenomena, ya, fenomena yang harus kita betul-betul sadari. Ini fenomena yang sudah mendunia dan ini menjadi urgensi. Ya, jadi agak gawat ya kelihatannya resistensi. Bukan kelihatan, memang gawat. Ya. Jadi ini saya mau share ya, gambar ke host di sini ya, nggak apa ya, lihat gambar ini ya. Jadi dari Kemenkes ya. Kemenkes sudah melakukan pendataan. Nah, jadi dari hasil data ini menunjukkan pada tahun 2019 ya, itu terdapat 4,9 juta kematian diakibatkan resisten antibiotik. Nah, kenapa bisa ya resisten antibiotik ini bisa menimbulkan kematian ya? Jadi misalnya begini, ya, ada pasien mau operasi, operasinya itu darurat ya karena betul-betul mengancam nyawa. Tindakan operasi itu pastinya membutuhkan antibiotik. Ya. Bayangkan kalau itu saat darurat dan itu sangat berisiko terhadap nyawa. Ketika kita mau melakukan operasi, ternyata antibiotiknya resisten. Itu bisa menghambat ya, melumpuhkan tindakan operasi itu. Jadi sebenarnya resistensi ini adalah suatu fenomena di mana bakteri ya yang di dalam diri kita atau bakteri yang menginfeksi kita ya, bakteri yang menginfeksi kita itu sudah kebal dengan antibiotik yang digunakan itu. Ya secara gampangnya misalnya saya terkena radang tenggorokan ya, yang simpel-simpel aja, radang tenggorokan. Lalu saya sembarangan beli antibiotik. Lalu saya minum sekali, 2 kali, 3 kali sehari lah ya, kan sehari 3 kali itu. Besoknya sudah enakan, sudah tidak minum lagi. Nah, jadi kenapa juga kita harus patuh dengan aturan minum? Karena itu tadi risiko resistensi. Ya. Bakteri yang menginfeksi tadi, yang menyebabkan radang itu ketika kita tidak minum sesuai aturan atau anjuran, akan menyisakan ya bakteri yang masih hidup. Ya, jadi karena tidak optimal kan, karena radang, karena bakteri, karena aturan minumnya tidak sesuai, nanti ada sisa-sisa bakteri yang masih hidup di sana. Nah, bakteri yang masih hidup tadi itu akan mengalami mutasi. Ya, akibatnya apa? Akibat mutasi itu dia akan memproduksi ya, mempelajari dari molekul obat tersebut, ya, amoksilin. Kemudian dia akan memproduksi suatu zat yang menghambat kerja dari amoksisilin itu. Nah, jadi sebenarnya resistensi ini bukan kitanya yang resisten ya, tetapi bakterinya yang resisten. Ya. Nah, sehingga bahaya sekali, ini harus kita sadari betul ya, risiko dari resistensi antibiotik itu. Nah, pada hasil SKI survei ya 2023, ada 41% masyarakat bisa mendapatkan antibiotik tanpa resep. Nah, ini perlu kita sadari betul ya. Jadi mendapatkan antibiotik tanpa resep itu betul-betul resiko sekali. Resiko sekali, sehingga harus berhati-hati. Ya, saya rasa mungkin ini perlu saya sampaikan juga ke teman-teman ya, farmasi, karena resistensi antibiotik ini sudah sangat berbahaya sekali ya. Dari Kemenkes saja sudah ada datanya, berarti ini tidak main-main. Ya. Jadi usahakan besok
kalau terasa sakit ya atau gejala, ini sekarang saya izin ya, ini lagi radang nih sebenarnya ya. Lagi radang, tetapi karena saya tahu ada urgensi resisten antibiotik ini, itu ya saya memilih untuk tidak mengkonsumsi antibiotik. Ya, saya kerja di apotek. Saya bisa saja langsung minum antibiotik kan, amoxicillin gitu aja. Tetapi saya memilih untuk tidak menggunakan karena saya masih bisa podcast. Ya, masih sehat nih. Walaupun radang kan. Nah, belum demam ya. Katanya laki-laki itu kalau sudah demam itu lemah sekali ya, merasa sudah mau mati kan gitu. Nah, ya. Tetapi kalau hanya radang, hanya bersin-bersin atau batuk begitu ya, batuk ringan ya, itu lebih baik jangan antibiotik deh. Lagi pula kan kita juga tidak tahu radang kita ini disebabkan apa. Iya, kita ya taunya itu penyebabnya apa kalau sudah dicek lab kan. Benar. Nah, sehingga yang paling aman itu adalah mengobati gejalanya saja. Contohnya saya sedang radang di sini, saya bisa minum obat yang gampang, ibuprofen, paracetamol ya. Kalau sakit gigi juga sama, ibuprofen, paracetamol saja atau asam mefenamil. Nah, kalaupun ingin ingin mempercepat atau ingin segera sembuh, itu tadi bisa dengan konsumsi suplemen sebenarnya. Itu paling aman, aman sekali. Ya, betul, suplemen saja, vitamin lah ya, multivitamin ya, banyak sekali. Ya. Jadi saya sendiri melakukan ya, ketika saya sedang mengalami radang seperti ini, saya tuh pasti konsumsinya monggo ya, kalau yang lain silakan. Saya tuh menggunakan obat multi drug ya. Jadi banyak yang bebas terbatas itu ya, banyak itu bisa silakan dicari di apotek aja. Kemudian sama suplemen vitamin, multivitamin. Ya, yang mengandung vitamin C, vitamin B kompleks ya. Nah, itu yang penting di situ. Jadi dengan kita memberikan suplemen diharapkan imunitas akan meningkat. Ya. Lalu itu kan secara farmakologi ya. Non farmakologinya gimana? Minum air putih hangat bisa. Jadi jangan langsung karena mentang-mentang kita farmasi ya, kita menyampingkan tindakan non farmakologi. Jangan, itu juga sebenarnya tindakan dan juga salah satu support gitu ya, membantu, mendukung ya. Contohnya minum buah-buahan, minum air putih hangat, istirahat ya. Jangan mikir yang stres ya, yang kencang-kencang, nggak usah ya. Walaupun in this economy ya, kita juga tetap harus positive thinking, optimis ya. Sudah banyak kok orang-orang yang di medsos yang mau hujat itu nggak usah begitu pikirkan, dengan kita fokus diri sendiri saja. Kalau bisa menebarkan kebaikan saja. Kan itu lebih vibe-nya positif kan. Benar. Lebih menyehatkan juga, mental juga sehat. Ya, jadi cepat sembuh kita. Perbanyak makanan yang berprotein tinggi ya, telur rebus ya. Kalau telur barendo ya lagi radang yang penting jangan ya. Selalu minum. Iya ya. Nah, telur rebus atau daging-dagingan ya. Soto. Tapi kalau soto tanpa gorengan nggak asik ya. Kurang lengkap ya. Ya monggo nanti itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali penanganan penyembuhan gejala ya. Kan sebenarnya kan kebanyakan kasus itu mengalami gejala, aduh saya nggak enak badan nih, beli antibiotik gitu. Jangan begitu, cari yang lain. Saya lagi nggak enak badan nih, bisa lewat vitamin, suplemen ya, atau menurunkan gejala. Lalu terapi terapi non farmakologinya ya, istirahat, minum air putih banyak ya, makan buah-buahan ya, itu udah sangat cukup. Jadi resistensi itu sangat berbahaya ya teman-teman. Kira-kira nih Pak, faktor apa sih Pak yang menyebabnya maraknya resistensi antibiotik di Indonesia? Apalagi tadi Bapak udah bilang dan kita 1% tadi ya. Iya benar. Nah,
Jadi kalau kita lihat lagi kembali ke grafik tadi, 41% ini ternyata adalah angka di mana pasien bisa mendapatkan obat antibiotik tanpa resep. Ternyata tempat-tempatnya itu banyaknya ya 61,3%-nya itu di apotek dan toko obat berizin. Yang kedua, warung. Nah, ini fenomena yang ya gimana ya antibiotik ya kok bisa ada di warung ya. Nah, kemudian di praktek mandiri non dokter itu 9,3%, lalu 4,3% rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek mandiri dokter, lalu 2,8% pemberian orang lain. Ya. Lalu ya 1% adalah pembelian online. Jadi bisa dapat antibiotik lewat online. Tapi yang paling banyak ini adalah apotek, ya toko obat berizin. Nah, kenapa bisa demikian terjadi resistensi? Ya karena itu kita belum sadar kayaknya. Kita belum sadar bahwasanya resistensi antibiotik ini gawat. Di Indonesia sudah ada datanya ya. Dan seringkali dari dinas kesehatan ya, dari puskesmas itu, saya yakin puskesmas, dinas kesehatan ya, lalu apotek-apotek itu sudah berupaya promosi kesehatan, sudah kurang-kurang ya. Dia kita sediakan brosur ya. Di beberapa apotek bahkan ada semacam pengabdian ya. Di organisasi profesi itu juga ada kegiatan pengabdian ke masyarakat begitu, menyampaikan ya tentang antibiotik ini dan bahaya resistensi ini sudah banyak ya. Nah, kelihatannya kenapa masih tinggi? Ya itu tadi kita belum sadar betul ya. Nah, mungkin lewat podcast ini kita bisa sama-sama menyadari ya, antibiotik ini bukan obat bukan obat sembarangan yang bisa diminum kapan saja. Ya, betul ya. Jadi ada risiko yang berbahaya di balik itu ya. Nah, sehingga yuk mari kita sadar ya. Kemudian itu tadi, selain kita belum begitu sadar tentang bahayanya, mudah sekali antibiotik ini didapatkan ya. Terutama antibiotik kayak tadi yang umum tadi kan, terutama amoxicillin ini ya. Nah, mudah sekali. Dan walaupun mudah, ini ya paling tinggi kan apotek ya, paling tinggi di apotek. Walaupun mudah, saya yakin apotek itu memberikan antibiotik itu pasti disampaikan cara minumnya. Bahkan ditanya dulu, Bapak mau beli antibiotik buat apa? Ditanya dulu pasti. Kayak saya kan, tanya dulu. Oh ternyata ada buat ternak ya. Mendingan nggak usah deh. Kalau saya beli itu kasus begitu, waduh Pak jangan Pak, mendingan ya. Kemudian antibiotik tadi yang mendapatkannya gampang ya. Nah, ketika kita sudah kasih informasi cara minumnya untuk apa ya, itu mungkin karena pasien mungkin dengan kesibukannya atau mungkin tadi ya merasa sudah sehat, itu sudah sering saya banyak temukan ya, terutama orang-orang tua ya, entah kenapa ya. Itu sudah kita edukasi ya. Tetapi ya itu pembenarannya ketika mereka ditanya putus antibiotik itu sudah sehat kok. Sudah enak kok. Nah itu kan belum bisa menjadi alasan putus penggunaan antibiotik. Ya. Nah jadi itu sebenarnya. Kemudian ya kenapa bisa terjadi lagi? Mungkin ya dikarenakan sifat alamiah manusia ya, lupa. Gitu. Ya banyak hal ya, tetapi itu yang paling banyak tadi. Ya. Makanya dari itu penting sekali kita sadari, sehingga masyarakat umum pun harus sadar ya bahwa ini antibiotik ini bukan obat sembarangan ya. Pernah ada juga, jadi saya sedikit cerita lagi ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi ini pengalaman itu ketika saya di apotek itu ada pasien datang, Pak mau beli amoxicillin, terkenal di sana tuh amoxicillin ya. Teman-teman farmasi ya jangan salah sebut ya, amoxicillin ya, amoxicillin di sana. Buat apa Pak? Buat istri saya lagi hamil.
Wih, bahaya kan? Sudah hamil, mintanya antibiotik. Ya, tidak sembarangan ini kan. Wah, maaf Pak. Karena waktu itu saya masih baru ya, dan saya tidak ingin beresiko. Maaf Pak, ini antibiotik agak serem Pak, ini obatnya Pak. Dosisnya tinggi kan. Ada cara ya kita biar nakut-nakuti pasien. Loh nggak apa-apa, itu kan cuma antibiotik. Nah, ini kan menarik ya. Jadi fakta gitu. Jadi di lapangan itu masih ada pasien yang mengentengkan ya bahasanya, menggampangkan ya. Cuma antibiotik. Wah, sembarangan. Ini kalau belajar resistensi antibiotik kan mungkin dia baru sadar, berbahaya sekali. Ya makanya saya berikan data agar kita sama-sama tahu ya, ternyata tinggi antibiotik, resistensi antibiotik itu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi nih, kita kan mahasiswa farmasi nih Pak, yang nantinya akan menjadi calon apoteker. Iya. Nah, peran apa sih Pak yang ada di apoteker dalam mencegah resistensi antibiotik ini? Karena kan kita perlu tahu ya Pak. Oke, kalau peran, saya rasa kita harus paham dulu posisi kita. Pasien mendapatkan obat itu, ini kita ngomong yang ideal ya. Yang ideal. Jadi pasien didiagnosa, datang ke klinik, ya, terdiagnosa dari hasil cek labnya, lalu baru resep, ya, dapat resep baru keluar obat. Nah, jadi kita ini semacam penjaga gawang, ya, pertahanan terakhir ini, ya. Nah, sehingga karena kita pertahanan terakhir, ya kita juga harus sama ketatnya dengan teman-teman sejawat di awal tadi, teman sejawat nakes itu. Jadi kita punya peran di sini pertama adalah screening resep dulu. Ya, screening resep dulu. Kita lihat dari antibiotiknya. Kalau di rumah sakit pastinya ada tata laksana pemilihan antibiotik. Ya, drug of choice-nya ada itu. Nah, kita lihat diagnosanya apa, lalu antibiotiknya apa. Apakah itu sudah tepat? Kalau sudah tepat, baru kita lanjutkan. Lalu aturan minumnya bagaimana? Aturan minumnya sesuai. Dari tata laksana juga demikian. Baru aman. Jadi ini bukan kita mencari kesalahan, bukan. Ini cross check, gitu ya. Di rumah sakit itu sudah ada formularium rumah sakit ya. Kita hanya cross check karena sekali lagi yang baru-baru saja kan ini ada nakes yang yang near empati itu ya. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi saya yakin kita semua lelah ya in this economy ya. Kita semua lelah. Tapi bukan berarti kita punya pembenaran agar bisa menyampaikan pesan-pesan yang kasar begitu ya, jangan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita ya menganalisis di sana, screening dulu. Sudah tepat belum? Obatnya sudah tepat, dosisnya sudah tepat, aturannya sudah tepat. Lalu dicek apakah ada interaksi ya antar obat itu. Karena begini, kalau ada interaksi ini bisa mempengaruhi kadar obat dalam darah itu, ya. Nah, bisa berkurang. Kalau berkurang kan otomatis bisa underdose ya, tidak ada khasiat. Atau malah bisa meningkat. Meningkat nanti bisa toksik, berbahaya. Ya, interaksi obat itu. Jadi pertama itu kita ya screening resep farmaseutika, lalu farmakologinya ya, lalu klinisnya. Lalu setelah itu peran kita berikutnya adalah edukasi. Edukasi pasien. Jangan sampai bosan-bosannya ya. Walaupun mulut berbusa, tolong ditekankan itu. Pak, ini obat antibiotik ya. Bapak, Ibu, ini obat antibiotik harus habis. Lalu minumnya ikuti aturannya Pak. Kalau bisa detail, ini Pak tulisannya 2 kali 1, sehari 2 kali Bapak Ibu. Setiap 8 jam mohon diminum. Kita harus tegas di sana.
Karena kita punya tujuan mengurangi kejadian resistensi. Ya. Nah, harus tegas. Kalau perlu dikasih tahu, Pak, ini saya bikinkan alarm atau silahkan bikin alarm pengingat, reminder. Semua orang pegang HP kan. Iya. Nah, jadi ada reminder di sana. Setiap 8 jam ya atau setiap 12 jam konsumsi antibiotik itu. Nggak lama kok. Nggak lama kecuali kasus-kasus tertentu ya kayak penyakit TBC ya itu kan memang harus itu. Wah, kalau putus sekali udah selesai itu ngulang lagi dari awal apa nggak sedih ya. Nah itu ya teman-teman ya kita punya peran di sana. Kita punya peran edukasi sama screening ya. Edukasi betul-betul kita tekankan ini antibiotik harus habis sesuai aturan ya. Kemudian informasikan ke pasien ya. Informasikan juga rasionalnya pasien menggunakan antibiotik dan penggunaan antibiotik itu. Terkadang memang betul tadi masih ada pasien atau masyarakat itu tidak bisa membedakan jamur, bakteri, virus, ya masih belum. Ya, nah sehingga perlu ada edukasi di sana. Nah kita bisa berperan di sana. Ya, sekaligus kita perkenalkan makhluknya, ya, penyebab masalahnya, baru kita perkenalkan antibiotiknya atau obat-obat ini. Ya, edukasi itu penting sekali ke masyarakat. Ya, itu ya, jadi peran kita di sana. Peran kita yaitu jaga gawang. Jaga gawang, ini sudah, bolanya udah jelas belum ini? Oh, bolanya jelas ya, di posisi mana ini? Oh, di sana posisinya. Jadi jangan sampai lolos dengan cara itu tadi. Jadi peran kita sebagai calon apoteker itu teman-teman jangan screening terus edukasi, terutama edukasi pasien. Bapak, jadi tadi itu merupakan pembahasan terakhir kita nih. Sekarang kita memasuki acara di sesi Q&A. Pertanyaan ini juga dari sobat-sobat farmasi di rumah Bapak. Pertanyaan yang pertama itu dari username Clarissa. Apa akibatnya kalau kita minum antibiotik tidak tepat waktu? Aturan pakai 12 jam atau 24 jam gitu Bapak. Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Clarissa ya. Ini mahasiswa farmasi. Iya Bapak. Oh iya Mbak Clarissa ya, salam kenal ya. Mungkin sudah kenal ya. Ya buat teman-teman juga ya, kalau kita diresepkan antibiotik ya dengan aturan minum per 12 jam atau per 8 jam ya. 24 jam ya. Nah, itu kalau kita apa tadi lupa ya? Iya. Nah, Apa akibatnya kalau kita minum antibiotik tidak tepat waktu? Tidak tepat waktu. Akibatnya yaitu tadi ada resiko. Ada risiko resistensi ya itu tadi kan sangat berbahaya. Iya, makanya agak harus galak kalau antibiotik ini ya. Tapi begini, kalau kita lupa tidak sesuai aturan tadi ya, mungkin 1-2 jam mungkin masih aman ya, mungkin masih aman, dan kalau sudah ingat langsung saja dikonsumsi, tidak apa-apa ya. Tidak apa 1-2 jam gitu belum begitu ya, tetapi memang paling optimal ya sesuai aturan ya diharapkan. Makalah dari itu jangan harus dihindari, tidak sesuai aturan minum itu harus dihindari. Bagaimana caranya? Bisa pakai reminder HP atau sekarang kan ada smartwatch ya, nah, itu ada notif yang keluar kan. Nah, saya nggak pakai sih ya, saya adalah laki-laki yang tidak terpanjang waktu. Nah, nggak apa-apa ya, ngebanyol dikit ya. Iya, tidak. Nah, itu ya, jadi silakan teman-teman ya. Tolong besok ketika sudah jadi farmasis ya, itu bisa menyampaikan penting sekali pengingat itu, reminder itu ya. Pakai smartphone-nya atau gadget lainnya ya, sebagai pengingat. Itu ya, jadi itu resikonya ya, akibatnya ada resiko resistensi. Lalu resiko berikutnya apa? Tidak sembuh. Ya, akibatnya apa? Tidak sembuh nanti. Nah, itu yang tidak ingin diharapkan ya. Gimana sih bahasanya? Tidak diharapkan ya, tidak diharapkan. Nah, jadi bahaya sekali akibatnya.
Dia Mbak Karisa ya, jadi saya mohon kalau Anda diresepkan antibiotik, udahlah aturan minumnya ya, diikuti aja, habiskan ya, jangan ngeyel. Jangan ngeyel. Oke, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak, dari username Tifrestia. Sebenarnya masih mirip sama pertanyaan tadi Pak. Kalau dikasih antibiotik untuk seminggu, tapi kelewat minum 2 hari, berarti harus minum double atau bagaimana? Ya ini kelewat minum 2 hari ya. Nah ini saya nggak tahu, mungkin dia lagi healing atau piknik kemana ya sampai lupa ya. Tapi jangan ya, please jangan lupa. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah harus minum double? Itu enggak ya, itu bukan, jangan ya, please jangan ya, please banget jangan minum double sembarangan. Terus 2 hari terus 2 tablet gitu, jangan. Nanti toxic nanti. Apalagi dengan logika seperti itu ya. Oh saya 2 hari lupa, yaudah minum 2 kali jangan. Ya jangan pakai logika itu, ini obat ya. Jadi jangan, please jangan ya. Siapa tadi Mbak? Tifrestia. Mbak Resti ya tadi itu. Tifresti ya. Nggak tahu Mbak atau Mas itu. Ya jangan. No, please no ya. Nah. Terus harus gimana kalau lupa ya? Kalau lupa berarti apalagi 2 hari itu kelihatannya resiko resistensi sudah terjadi. Resistensi antibiotik tersebut. Ya, kemungkinan ya. Nah, tapi gini, kalau terjadi kasus demikian bagaimana? Langsung konsul ke dokternya, ke kliniknya. Waduh Pak, saya lupa minum 2 hari. Ya mungkin dokternya geleng-geleng ya, kaget ya, terkejut ya. Woi, kok bisa 2 hari lupa? Nah, nanti dari situ akan ada langkah. Mungkin dicek lab ulang. Dilihat sensitivitas antibiotik itu dengan bakteri itu yang terdiagnosa dari pasien itu. Kalau ternyata mungkin masih sensitif, ya, saya nggak tahu nanti bagaimana, apakah tetap antibiotik tersebut atau nanti diresepkan antibiotik yang golongannya beda. Ya, mungkin yang awal golongan penisilin, amoxicillin, mungkin pakai golongan lain, amoxiclav misalnya. Atau golongan lain, cefadroxil, ya, tergantung bakteri target kerja kita ini. Ya, jadi kalau lewat 2 hari jangan minum 2 kali, ya, jangan. Lalu langsung datangi konsul ke dokter tempat kita periksa itu tadi, agar mendapatkan tata laksana terapi pengobatan yang sesuai, yang rasional. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi begitu ya Sobat Farmasi. Jadi memang penggunaan antibiotik itu harus sesuai aturan pakainya agar tidak terjadi resistensi. Nah, pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup di sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Septian Maulidi Cahya Sarjana Farmasi Magister Farmasi atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua ya Pak. Amin. Terima kasih ya teman-teman semua sudah semangat ya. Semoga program ini juga semakin bagus ya. Saya yakin ini sudah bagus, luar biasa. Sangat membantu ya untuk teman-teman farmasi ya, buat belajar juga ya teman-teman. Semangat semuanya. Terima kasih. Oke, Sobat Farmasi, itu dia pembahasan podcast kita pada hari ini. Tadi menarik banget ya, karena kita tadi udah bahas pengertian antibiotik hingga bahayanya resistensi dari antibiotik itu. Sampai jumpa di Parmatalk selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Bye.